got so. Prinsip kerjasama, kooperatif prinsipal, dikemukakan oleh H.P. Gris. Prinsip ini menyatakan bahwa agar percakapan berjalan efektif, penutur dan pendengar harus bekerja sama dengan memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan percakapan. Prinsip ini dijabarkan ke dalam 4 maksim, yaitu maksim kuantitas. Maksim kuantitas berarti penutur harus memberikan informasi secukupnya sesuai kebutuhan percakapan. Informasi yang disampaikan tidak boleh terlalu sedikit sehingga membingungkan, dan tidak boleh terlalu banyak sehingga membosankan atau tidak relevan. Tujuannya agar komunikasi menjadi efisien dan jelas. Berikut contoh maksim kuantitas. Kamu sudah makan ya? Sudah tadi beli apa? Ini adalah contoh maksim kuantitas, karena Natania memberi informasi yang cukup sesuai pertanyaan Imelsia, tidak berlebihan dan tidak kurang. Maksim kualitas. Maksim kualitas menekankan agar penutur hanya menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Penutur tidak boleh berbohong, melebih-lebihkan, atau mengatakan sesuatu tanpa bukti yang kuat. Prinsip ini menjaga kejujuran dan kredibilitas dalam komunikasi. Berikut contoh maksim kualitas. Ini tugas saya. Kamu berjalan ini sendiri. Ya, saya jalan sendiri kemarin di rumah. Ini adalah contoh maksim kualitas, karena tuturan Cindy merupakan kebenaran, tidak membuat informasi palsu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maksim relevansi. Maksim relevansi mengharuskan penutur untuk berbicara sesuai dengan konteks atau topik pembicaraan. Informasi yang disampaikan harus memiliki hubungan dengan apa yang sedang dibahas agar percakapan tetap fokus dan tidak menyimpang. Berikut contoh maksim relevansi. Kalian sudah persiapan untuk tes minggu depan? Sudah. Aku mau persiapan tes minggu depan. Ini adalah contoh maksim relevansi, karena tuturan Natania memberikan tanggapan dari tuturan Firna. Natania memberikan tanggapan yang relevan dengan topik yang dibicarakan agar percakapan tetap fokus. Maksim cara. Maksim cara berkaitan dengan bagaimana pesan disampaikan. Penutur harus berbicara secara jelas, tidak berbelit-belit, tidak ambigu, dan diatur dengan runtut sehingga mudah dipahami oleh lawan bicara. Prinsip ini membantu menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Berikut contoh maksim cara. Gimana sih cara buat PPT di Canva? Oh, buat PPT di Canva. Kamu tinggal cari aja desainnya di sini. Nanti kamu pakai template aja, udah banyak kok. Oh, makasih ya. Ya. Ini adalah contoh maksim cara, karena Firna menjelaskan pertanyaan Natania mengenai bagaimana pembuatan PPT pada aplikasi Canva. Firna menjelaskan serta menunjukkan langkah pembuatannya di aplikasi Canva. Penjelasan dari Firna membuat Natania paham akan cara pembuatan PPT di aplikasi Canva. Prinsip ironi, cemooh. Prinsip ironi adalah penggunaan bahasa untuk menyindir atau mengkritik sesuatu dengan cara yang halus dan tidak langsung. Dalam prinsip ini, penutur biasanya mengatakan hal yang berlawanan dengan maksud sebenarnya. Tujuannya bukan untuk menipu, melainkan untuk menyampaikan makna sindiran atau ketidaksetujuan secara terselubung. Berikut contoh prinsip. Assalamualaikum. Wah, luar biasa sekali kamu. Padahal 10 menit lagi kelasnya selesai. Aku tadi masih di jalan. Ini adalah contoh prinsip ironi, karena tuturan Indah sebagai dosen tampak memuji tepat waktu. Tetapi maksud sebenarnya adalah menyindir keterlambatan Natania dengan cara halus. Prinsip seloroh, kelakar. Prinsip seloroh adalah penggunaan bahasa dalam bentuk humor atau lelucon untuk mencairkan suasana, mempererat hubungan sosial, atau membuat percakapan terasa lebih santai. Meskipun bersifat lucu, kelakar tetap harus memperhatikan konteks, sopan santun, dan tidak menyinggung lawan bicara. Berikut contoh prinsip seloroh. Ini adalah contoh prinsip seloroh, karena tuturan Natania bertujuan menghibur Indah yang akan presentasi, agar Indah tidak tegang.